biasa menggunakan narkoba. Nah, itu bisa terjadi adanya penyakit hepatitis. Halo guys, welcome back to my channel Raam Official. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang penyakit hepatitis. Nah, kalau kalian belum tahu penyakit hepatitis itu penyakit apa sih? Maka video ini tepat bagi kalian yang masih belum tahu penyakit hepatitis itu apa. Kira-kira kalau seseorang terkena penyakit hepatitis, gejala umumnya bagaimana? Apa penyebab penyakit hepatitis ini? Terus bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit hepatitis ini? Nah, silakan kalian menyimak video ini sampai selesai. Sebelum pembahasan dimulai, alangkah baiknya kalian untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng pada channelku supaya channelku berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, yang pertama kita kenalan dulu, apa sih penyakit hepatitis itu? Hepatitis merupakan penyakit sistemik dan peradangan pada hati yang bisa menimbulkan infeksi maupun non-infeksi. Nah, kalian fokus pada kalimat infeksi dan non-infeksi, karena penyakit hepatitis ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu infeksi hepatitis itu bisa disebabkan oleh virus, parasit, bakteri, sama jamur. Nah, kemudian non-infeksi hepatitis itu disebabkan oleh minuman beralkohol, kemudian orang-orang yang biasa menggunakan narkoba. Nah, itu bisa terjadi adanya penyakit hepatitis. Tapi di video ini aku akan membahas tentang hepatitis yang disebabkan oleh virus. Next time kalau misalnya aku ada waktu, aku akan membuat video tentang hepatitis yang disebabkan oleh parasit, jamur, kemudian bakteri. Tapi pada video kali ini aku membahas tentang hepatitis yang disebabkan oleh virus. Nah, kira-kira virus apa aja yang bisa menimbulkan penyakit hepatitis ini? Ternyata itu terbagi menjadi banyak hal. Ada virus hepatitis A, hepatitis B, C, D, E, kemudian herpes simplex virus, kemudian adenovirus, sama virus demam kuning. Nah, virus-virus itu yang bisa menimbulkan penyakit hepatitis. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya hepatitis itu memiliki beberapa jenis. Seperti yang aku jelaskan pada tadi penyebab virus itu. Nah, itu kan ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Banyak ya guys, ada 5. Kalau misalnya kalian kepo atau ingin tahu loh, kalau orang terkena hepatitis A bagaimana? Kalau orang terkena hepatitis B bagaimana? Atau kalau orang terkena hepatitis karena virus herpes simplex itu bagaimana? Nah, next time aku akan menjelaskan satu persatu ya guys. Nah, pada video kali ini aku hanya menjelaskan penyakit hepatitis secara umum aja. Penjelasan tentang pengklasifikasian hepatitis sudah selesai ya guys. Sekarang kita masuk kepada gejala umum seseorang yang terkena hepatitis itu bagaimana. Yang pertama jelas memiliki rasa sakit di hati. Bukan sakit hati karena diputusin ya guys tapi dia mengalami sakit hati kayak semacam kanker gitu, terkena kanker hati. Kemudian disertai dengan demam, lalu ada infeksi pada hati. Nah, bisa juga hepatitis itu menyerang mata. Nah, setauku hepatitis yang menyerang mata itu hepatitis A. Kemudian ada yang namanya gejala akut sama gejala kronis. Nah, gejala akut itu orang terpapar hepatitis kurang lebih 6 bulan. Sedangkan gejala kronis itu lebih dari 6 bulan. Nah, untuk gejala sudah selesai ya guys. Sekarang kita membahas tentang hepatitis ini menyerang pada siapa saja. Apakah anak kecil bisa, orang dewasa bisa, atau remaja bisa. Nah, semua orang itu bisa terkena penyakit hepatitis. Tapi ada tapinya ya guys. Tapi hanya hepatitis tertentu saja. Misalnya hepatitis A itu menyerang pada anak-anak. Kemudian hepatitis B dan D itu menyerang pada semua orang. Bahkan anak-anak itu bisa terserang.
Kemudian hepatitis C sama E itu menyerang pada orang dewasa. Kemudian cara penularan dari penyakit hepatitis itu bagaimana? Bisa melalui fekal oral. Nah, pasti kalian belum tahu ya arti dari fekal oral. Nah, fekal oral itu penularan dari mulut ke sistem pencernaan. Nah, contohnya ketika kalian makan makanan yang tidak higienis itu bisa terkena penyakit virus, gak hanya bakteri aja. Ada juga penularannya dengan cara seksual bebas. Nah, mungkin di pikiran kalian orang yang melakukan seks bebas itu bisa menimbulkan HIV. Ya, itu memang benar sih, tapi mungkin ada hubungannya dengan hepatitis. Jadi penyakit hepatitis sama penyakit HIV itu mungkin ada korelasinya. Kemudian sumber virus ini berasal dari mana? Yang pertama berasal dari kotoran, kemudian yang kedua dari cairan darah yang ada di dalam tubuh manusia yang sudah positif terkena hepatitis. Kemudian masa inkubasi dari penyakit hepatitis. Nah, maksudnya masa inkubasi itu bagaimana sih? Nah, masa inkubasi itu kayak gini. Misalnya kalian terkena penyakit hepatitis, amit-amit ya guys. Nah, hari pertama mungkin nggak ada gejalanya, kalian sehat-sehat aja, tapi kalian dinyatakan positif terkena hepatitis. Kemudian hari kedua, kok hati saya kok semakin sakit, kok terasa nyeri gitu. Kemudian hari ketiga, loh kok tambah parah gitu. Hari keempat, hari kelima kok semakin parah gejalanya, kok sampai ada demam. Nah, itu yang dinamakan sebagai masa inkubasi. Nah, setiap jenis hepatitis itu masa inkubasinya itu beda-beda. Kalau hepatitis A itu mungkin 10-50 hari, kemudian hepatitis B itu bisa 50-180 hari. Tapi rata-rata hepatitis B itu masa inkubasinya 60-90 hari. Kemudian ada hepatitis D sama hepatitis E itu masa inkubasinya itu 2-12 minggu. Nah, untuk masa inkubasi sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada penjelasan yang berikutnya, yaitu cara mencegah penyakit hepatitis itu dengan cara apa. Yang pertama yaitu dengan cara vaksin pada tenaga medis atau imunisasi, kemudian minum air putih yang banyak. Kemudian kalau orang yang terserang penyakit hepatitis D itu bisa melakukan vaksin HBV. Kemudian untuk hepatitis B dan C itu bisa dilakukan dengan cara imunisasi dan donor darah. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng pada channelku supaya kalian tidak ketinggalan info dari channel Raam Official. Bagi kalian yang tertarik dengan gambaranku yang ini ya guys, kalian bisa mampir ke channel Raam Drawing Official dan jangan lupa untuk subscribe juga. Nah, kalau misalnya dari kalimatku tadi ada yang kurang tepat atau yang salah, kemudian ada yang mau membenarkan, silahkan kalian komen di videoku ini. Atau kalau misalnya ada informasi tambahan tentang penyakit hepatitis, atau ada penemuan baru bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian lah, katakanlah ya, kalian bisa komen video ini. Karena kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama dapat ilmu. Oke, terima kasih kalian telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.